pelayanan Dinas Capil Kependudukan Kabupaten Merauke selama pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan salah satu kepala seksi kerjasama informasi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Merauke merasa dirugikan pada saat lockdown, tetap melaksanakan kewajiban sebagai ASN aktif, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan aturan yang diterapkan berdasarkan Perda Kabupaten Merauke yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Merauke saat ini. Dalam situasi dan kondisi karena COVID-19 ini, posisi kemarin itu ketika lockdown, kami ini yang posisi kita pelayanan kepada masyarakat terkait dengan mereka menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Ada perubahan-perubahan data, kami ini sudah kita melayani masyarakat. Oke, untuk kebijakan pemerintah kaitan dengan COVID, pelayanan tetap berjalan. Untuk pembatasan pelayanan khususnya karyawan itu kan sudah lewat. Itu waktu itu bulan Mei. Mei itu memang pelayanan di rumah, tetapi kita bentuk jadwal di sini. Jadi berapa kita bentuk shift misalnya 10 orang. Karena untuk pembatasan karena COVID itu 10 orang. Nah, setelah bulan Mei ke sini itu diberlakukan new normal. Nah, new normal artinya pelayanan tetap jalan, tapi tetap kita tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan dengan catatan kita pakai masker, masyarakat juga masker. Nah, tetap kita jalan pelayanan karena ini memang kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang menyangkut kependudukan. Nah, dibuka kembali pelayanan itu. Kami ini merasa dirugikan karena posisi hak kami seperti kinerja ULP yang posisi harusnya kami terima itu dipotong semua karena kami tidak hadir dalam apel pagi. Setiap apel satu kali tidak ikut apel itu kami dipotong. Nah, kaitan dengan disiplin, karena kita menyangkut pelayanan masyarakat, pelayanan umum, disiplin harus ditegakkan. Jadi kami di sini terapkan bahwa jam 8 itu sudah harus pelayanan dibuka. Absensi harus berjalan, karena kalau kita sendiri tidak dengan disiplin, nanti masyarakat akan mengeluh, loh tapi kenapa pegawainya nggak disiplin, kita ngurus masyarakat, sehingga kita komitmen. Aturan SK Bupati sudah jelas, pegawai masuk jam 8, jam setengah 8, pulang jam setengah 4. Itu sudah diberlakukan SK Bupati. Masing-masing dinas, kami terapkan sini karena kita menyangkut pelayanan umum yang harus kita tegakkan. Kami batas toleransi 3 hari. 3 hari tidak masuk apel berturut-turut, kami kenakan sanksi. Bahkan di tunjangan di Tukin itu tertera di situ SK Bupati yang nggak masuk kena potongan 40% ya, 40%. Dan itu SK itu. Kalau kita langgar, kita akan jadi temuan. Kita harus tegakkan aturan Bupati karena itu sudah aturan Bupati, bukan aturan kepala dinas. Jadi aturan Bupati, siapapun yang melanggar aturan itu akan kita kena. Yang tanggung jawab pertama adalah saya tidak mau diikat bodoh-bodoh karena melanggar aturan. Jadi teman-teman untuk khususnya untuk di Dukcapil secara khusus mungkin untuk semua pegawai di Merauke itu memang seperti itu diberlakukan. Bahkan di inspektorat lebih keras lagi, 250.000 nggak masuk 1 hari di inspektorat itu. Contoh kita masih mungkin 40%, masih batasan, mungkin itu sementara. Memang itu aturannya sesuai dengan perda yang dikeluarkan, tapi paling tidak kan ada kebijakan dari intern SKPD terkait menyangkut dengan situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga kami ini merasa dirugikan. Kami sesalkan kenapa sampai dipotong. Paling tidak memang betul tegakkan aturan harus ditegakkan, tetapi paling tidak ada kebijakan dari pimpinan di SKPD terkait. Kami saja para pejabat eselon saja dipotong begitu, apalagi saudara-saudara kami yang posisi honorer. Mereka itu posisi karena kehadiran baru dibayar. Terus kami yang posisi pegawai aktif saja, yang punya jabatan saja, terus kalau sudah begitu, ini kan posisi tidak ada perikemanusiaan sama sekali. Itu yang posisi menjadi penyesalan kepada kami, sehingga paling tidak harus ada kebijakan
dari pemimpin atau pimpinan di SKPD terkait terhadap kami, staf yang ada di dinas terkait seperti itu. Ini dengan keadaan begini kan, orang seketika di lockdown begitu kan, posisi kita setengah mati untuk cari makan kesana kemari untuk menafkahi kita punya keluarga. Nah, kami pegawai saya sudah begini, apalagi masyarakat dibantu dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, kami posisi dinas terkait yang berurusan langsung dengan administrasi kependudukan, kami posisi pada saat itu, kami ini yang posisi melayani masyarakat. Para pejabat itu mereka posisi liburkan diri di rumah. Sekarang begitu dibuka lockdownnya itu, kami posisi masuk aktivitas seperti biasa untuk melaksanakan pekerjaan, kegiatan aktivitas seperti biasa. Kami laksanakan juga. Sekarang datang pada saat untuk kewajiban kami sudah laksanakan, hak-hak untuk kita terima itu kan tidak sesuai. Kan pelaksanaan terkait dengan absensi pegawai, kita lakukan apel pagi dan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Kabupaten Merauke, kemudian kita tindak-lanjuti dengan surat keputusan kepala dinas, kita edarkan ke pegawai, kita umumkan, kita sosialisasikan bahwa pagi setiap hari wajib apel jam 8 pagi. Ini juga terkait dengan tukin, karena nanti salah satu instrumen untuk pembayaran tukin adalah apel. Untuk apel pagi itu 40% kalau tidak ikut apel. Kami dari dinas, oleh Bapak Kepala Dinas itu untuk kebijakannya sampai 8:30, maksimal 3 kali sesuai edaran yang kita buat. Jadi 3 kali, kalau terlambat sampai 8:30 boleh tanda tangan absen, tapi kasih kode keterangan jam berapa gitu. Tapi kalau sudah lebih 3 kali berarti dianggap tidak hadir. Konsekuensi dari tidak hadiran itu adalah tadi dipotong tukin. Ketentuan yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bupati untuk semua SKPD di Kabupaten Merauke itu adalah 40% untuk apel pagi. Jadi itu yang kita tindak lanjuti, kita apel pagi untuk sebagai tanda kesiapan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kita melakukan absensi dan kita lakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan disiplin, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan persiapan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena kita adalah pelayanan publik yang diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu ini menjadi bagian yang sangat penting buat kita untuk kita tegakkan sehingga masyarakat itu merasa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kenapa? Karena kinerja diukur dari apel. Sekarang kalau kamu diukur dari apel, kami bisa datang apel pagi, kami pulang. Terus untuk terkait dengan pelayanan di depan, siapa yang mau pelayanan terhadap masyarakat? Kalau untuk diukur dan kenaikan posisi kan kita logika kan seperti begitu. Sehingga paling tidak, aturan itu manusia yang buat, paling tidak ada kebijakan. Kalau Tuhan punya aturan, hukum Tuhan itu kekalan abadi, tidak bisa dirubah-rubah. Seperti itu, sehingga kami ini merasa dicurangi dengan hak-hak yang harus kami terima seketika kami ini sudah berusaha semaksimal mungkin dengan sebisa mungkin apa yang bisa kita berikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi hak kami tidak bisa kami terima sesuai dengan apa yang kami sudah berikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Seperti itu. Yang berikut Pak, terkait dengan kalau memang menyangkut absen, terus pegawai ini datang misalnya sudah terlambat ini, apa toleransi, apa disuruh pulang atau bagaimana? Tidak. Jadi situ ada 2 absen apel dan absen hadir seharian. Kalau absen apel itu batas toleransi setengah jam, jadi sampai 8:30 itu apel pagi. Kalau sampai dia datang jam 9, dia dihitung masuk, tapi nanti akan dipertimbangkan di absensinya, bukan dipulangkan. Kalau pulangkan nanti berarti kasihan,
akan urusannya kan panjang, karena di aturan kepegawaian ASN itu 40 hari tidak masuk, tidak berturut-turut akumulasi 1 tahun itu sudah dikenakan sanksi pemecatan 40 hari selama 1 tahun, ya kan? 46 hari selama 1 tahun, jadi tidak berturut-turut itu sanksinya itu. Jadi bagi staf karyawan kami yang terlambat setengah jam itu masih batas toleransi, masih bisa absen. Tapi di luar itu berarti dihitung tidak absen pagi, maka akan diberlakukan pemotongan dari kinerjanya itu. Kami ini sebagai staf, kami bekerja untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ini. Kami juga bertanya-tanya, kok kami ini posisi pada saat lockdown itu SKPD lain libur, kami ini melayani masyarakat, terus hak kami ini tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang kami sudah melaksanakan kewajiban seperti itu. Sehingga dalam hal ini bahwa ada potongan-potongan itu tidak disampaikan secara mungkin kita duduk, ada rapat staf terus disampaikan terkait dengan aturan-aturan tentang situasi dan kondisi tentang COVID-19. Sehingga kami sebagai staf, mewakili staf, dan ini kami merasa bahwa ini ada yang kurang, ada yang ganjal begitu terkait dengan hak yang harus kami terima seketika kewajiban yang kami sudah laksanakan. Yang kami sesalkannya begini, kami ini dinas terkait yang mengurus tentang kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau mau dibilang untuk situasi dan kondisi tentang COVID-19 ini, kami mungkin sudah terkena duluan, karena kami yang langsung berurusan langsung dengan sekian banyak masyarakat yang ada di kabupaten ini, seperti itu. Nah, kami di sini posisinya itu kami mewaspadai bahwa posisi penduduk yang dari luar. Kalau posisi kami yang ada di dalam sini, kami posisi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami waspadai menggunakan masker, harus cuci tangan. Ini itu kami tetap melaksanakan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi yang sangat disesalkan di sini bahwa apa yang kami sudah melaksanakan kewajiban kami tidak dihargai oleh pemimpin atau pejabat yang berwenang untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam SKPD yang terkait. Sehingga hak-hak yang kami terima itu sangat mengecewakan seperti itu. Karena terkait di situ bahwa 1 kali absen apel pagi itu kalau Alpa itu tidak terima tuh 50.000. Mereka bilang bahwa posisi aturan harus ditegakkan, memang betul aturan ditegakkan, tetapi kan kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan apa yang sedang terjadi saat ini, seperti itu. Terkait 19. Nah, itu terkait dengan 50.000 itu memang ada aturannya bahwa harus dipotong seketika tidak melaksanakan apel 1 kali. Nah, itu sudah tertulis. Itu sudah tertulis, tetapi yang kami maunya di sini dengan keadaan situasi yang kondisi seperti ini, paling tidak ada kebijakan seperti itu. Nah, itu saja yang kami minta. Memang kalau posisi aturannya seperti begitu, kami sebagai staf bawahan kami siap melaksanakan perintah dari pimpinan dan hak-hak yang harus kami laksanakan, kami siap menjalankan itu. Tetapi paling tidak dengan keadaan seperti ini, paling tidak ada kebijakan. Kami cuma minta kebijakan, itu saja. Pak, terkait dengan absen itu dilakukan, apakah ini ada beda antara honorer dengan ASN, ini ada bedanya atau tidak? Atau disamakan ini? Sama, semua sama. Harapan ke depannya seperti kiranya untuk ke depan itu, jangankan saya sebagai pegawai negeri aktif yang menjabat sebagai salon, paling tidak saya memohon kepada pemimpin di SKPD terkait ini harus ada kebijakan. Sekarang begini, saya berpikir di sini bahwa harapan saya ke depan bahwa saya saja sebagai pegawai saja, ASN saja, dan yang punya jabatan saya sudah diperlakukan seperti ini, apalagi saudara-saudara saya yang honorer itu posisi itu
kebijakannya seperti apa, itu posisi itu yang saya minta, keadilannya itu harus merata seperti itu dengan situasi kondisi COVID-19 seperti ini, seperti itu. Kalau posisi untuk normal saja tidak jadi masalah, kami paham itu. Dan kami sebagai staf bawaan ini kami siap melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh pimpinan. Tetapi dengan keadaan begini, bukan kami yang rasakan, masyarakat pun juga pasti rasakan ini. Sehingga kami sangat kecewa dengan aturan dan kebijakan yang dibuat pada saat ini seperti itu, sehingga kami bisa melampiaskan kami punya amarah, rasa kekesalan, kekecewaan seperti itu. Bukan kami melawan pimpinan, bukan kami melawan aturan, tetapi paling tidak kami minta ada kebijakan begitu di dalam mengambil keputusan terkait dengan hak yang harus diberikan begitu. Bukan terkait terhadap kami pejabat atau pegawai negeri, tapi semua harus merata, baik sampai dengan staf honorer seperti itu. Papua TV melaporkan.